Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Blaster, welcome to the Blast Bea Cukai Blitar Podcast. Jadi, ini merupakan proyek baru dari Bea Cukai Blitar. Di sini kita bakal bincang santai tentang bea cukai, mulai dari ekspor, impor, IMEI, sampai dengan penipuan. Oh iya, boleh banget loh kalian request next kita mau bahas apa di pertemuan berikutnya. Dari tadi kita belum kenalan ya. Kalau kata pepatah sih, tak kenal maka tak sayang. Makanya aku mau kenalan nih biar kalian sayang. Kenalin, aku Tika yang akan nemenin kalian di pertemuan pertama kita ini. Aku ditemenin sama Mas Krisna. Halo Mas Krisna, boleh dong disapa? Halo Mbak Tika. Halo Blaster. Saya Krisna. Dan di sini dengan Mbak Tika kita akan membahas mengenai kepabeanan dan cukai bersama dengan narasumber yang luar biasa pastinya. Siapa tuh Mas? Di sini sudah ada Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Blitar, Bapak Sutopo. Halo Pak. Selamat datang Bapak. Halo. Gimana nih Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kita santai aja Pak. Ini ada kopi, silakan di Bisa Bapak. sambil diruput ya. Ngobrol sambil diruput. Asik banget emang ya. Iya, kita santai-santai aja Pak di sini. Oke. Nah, Pak Topo, kita mau nanya-nanya sedikit nih tentang Pak Topo nih. Ya. Nah, Pak Topo kan sudah lama nih jadi pegawai bea cukai. Kira-kira sudah berapa tahun Pak jadi bea cukai Pak? Saya masuk tahun 1996, sekarang tahun 2022, sekitar 26 tahun mengabdi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Luar biasa, 26 tahun. Mbak Tika umur berapa nih Mbak Tika nih? Saya aja masih 23 tahun loh Pak. belum muncul saya Pak. Belum lahir ya Mbak Tika ya. Wah, luar biasa ya Pak Topo ya. Nah, dalam menjadi pegawai bea cukai, suka dukanya seperti apa sih Pak? Terus udah penempatan kemana aja Pak? Di penempatan saya sudah melewati atau dimutasikan beberapa kantor dari Jawa sampai luar Jawa. Yang pertama saya tugas setelah lulus kuliah di Stan Prodip Keuangan, Bea dan Cukai. Tugas di Direktorat Cukai dalam hal khusus di pengadaan Bea Cukai pada Subdit Bea Cukai, Subdirektorat Bea Cukai. Selanjutnya saya dimutasikan ke kantor Bea dan Cukai Benua. Di sana saya dipercaya oleh direktorat untuk memelihara atau menggunakan suatu peralatan patroli kapal laut selama 3 tahun. Selanjutnya saya dimutasikan ke kantor Bea dan Cukai Perak menjadi pemeriksa fungsional barang. Setelahnya saya dimutasikan ke kantor Bea dan Cukai Bojonegoro. Lumayan singkat, 19 bulan. 19 bulan. Ya. Terus dimutasikan kembali ke Kanwil Tanjung Perak menjadi auditor selama kurang lebih 9 bulan. Lumayan singkat. Waktu itu saya mendapat promo menjadi kepala subsi hanggar di kantor Bea dan Cukai Cengkareng. Di sini lumayan lama, sekitar 4,5 tahun. Selanjutnya dimutasikan dengan jabatan yang sama, Kasubsi Hanggar di Purwakarta. Setelah Purwakarta, alhamdulillah direktorat mempercayai saya dalam suatu jabatan Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis di kantor Bea dan Cukai Kota Baru, Kalimantan Selatan. Selanjutnya saya dimutasikan ke kantor Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Jambi menjadi Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai 4. Ini adalah suatu berkah tahun ini, mulai tahun 2022 dimutasikan ke kantor Bea dan Cukai Blitar menjadi Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan. Wih, keren banget ya Mas Krisna. Udah di Bali, Kalimantan, Pulau Jawa. Kurang berapa pulau lagi nih Pak? Sudah melanglang buana kemana saja ya Mbak ya? Iya, udah gak diraguin lagi dong. Udah puluhan tahun sebagai bea cukai. Terus udah kemana-mana, udah patroli laut juga. Ini kompetensinya di bidang bea cukai udah gak diraguin lagi nih. Jadi kita mau tanya apa nih Mas Krisna? Nah, ini Sobat Blaster semuanya mungkin ada yang masih awam ya dengan kata-kata bea cukai, mungkin belum pernah berhubungan sama sekali dengan bea cukai. Nah, di sini kita langsung tanya ke narasumber langsung tentang apa sih bea cukai itu, tugas dan fungsinya seperti apa sih? Mungkin boleh dijawab sama Pak Topo. Ya, Bea dan Cukai adalah satu institusi yang mempunyai tugas yang unik sebagai trade facilitator, sebagai industrial assistant, sebagai community protector, dan sekaligus sebagai revenue
kolektor. Satu tugas yang sangat unik, artinya mengawasi juga memungut. Tadi Bapak sempat nyebutin industrial assistant dan trade facilitator ya Pak? Ya. Di bidang ini mungkin untuk Bea Cukai Blitar sendiri sudah pernah melaksanakan apa ini Pak? Bea dan Cukai Blitar telah memberikan fasilitas dalam hal industrial assistant berupa gudang berikat. Dari trade facilitator, Bea Cukai Blitar telah memberikan fasilitas berupa aplikasi pendaftaran untuk UMKM, di mana tujuannya adalah untuk mendorong pelaku-pelaku usaha UMKM go ekspor, diupayakan untuk meningkatkan ekspor ke luar negeri. Gitu. Jadi UMKM ini bisa nantinya bersaing di perdagangan internasional Pak ya, bisa bersaing di produk luar negeri ya Pak ya. Ya betul, ini merupakan peluang yang harus kita bantu. Ya. Kalau untuk Blitar sendiri potensi yang dilihat sama Bapak Sutopo ini di bidang apa mungkin Pak? Potensi di Blitar untuk ekspor dari UMKM adalah berupa handicraft, yaitu suatu kerajinan yang terbuat dari bambu berupa tas. Ini adalah peluang yang bagus karena ini adalah suatu yang unik buat negara-negara maju. Mudah-mudahan Bea Cukai Blitar telah memberikan asistensi bisa meningkatkan ekonomi lokal juga. Iya Pak, kemarin saya sempat lihat itu Pak, postingan yang Bea Cukai mengasistensi ke tas-tas itu tadi ya Pak ya? Iya. Keren-keren. Terus apa lagi nih Mas Kris? Oke, bahasan selanjutnya nih tentang community protector nih Pak. Bea Cukai kan salah satu tugasnya mengawasi peredaran barang kena cukai ilegal yang ada di Indonesia. Nah, yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai Blitar itu seperti apa Pak dalam hal pengawasan? Yang telah dilakukan oleh Bea Cukai Blitar dalam hal pengawasan adalah melakukan operasi langsung dari seksi P2, yaitu berupa penindakan-penindakan terhadap rokok polos yang masih banyak beredar di masyarakat. Ini otomatis akan mempunyai resiko yang tinggi apabila rokok polos masih tetap beredar. Apa yang resikonya? Otomatis rokok polos tidak akan didaftarkan mengenai kadar tin, tar, nikotin, dan yang sifatnya harus diawasi oleh kementerian terkait, dalam hal ini BPOM. Gitu Pak. Selain pengawasan dengan operasi pasar, lalu Bea Cukai Blitar juga ada ini ya Pak ya, koordinasi dengan Pemda setempat mungkin Pak. Dalam hal pengawasan seperti apa Pak? Dalam hal pengawasan dengan pemerintah daerah setempat adalah bekerja sama dengan pemerintah setempat, pemerintah daerah dari sisi pengawasan peredarannya. Artinya mereka ikut membantu melakukan input informasi berupa aplikasi Sirolek, di mana data-data ini akan terkirim ke pusat, akan dijadikan analisis data, selanjutnya akan dibuat kebijakan yang lebih tepat dalam hal penanganannya. Oh begitu Pak ya, jadi bisa langsung input di aplikasi Pak ya? Iya. Oh begitu. Dalam tindakan preventif nih Pak, Bea Cukai Blitar sudah melakukan apa nih Pak? Bea Cukai Blitar bekerja sama dengan pemerintah daerah yang telah dilakukan pada bulan Mei berupa sosialisasi barang kena cukai berupa hasil tembakau dan DBH-CHT, dana bagi hasil tembakau. Gitu ya Pak ya. Jadi kerjasama dengan pemerintah daerah itu dituangkan dalam sosialisasi tersebut Pak ya. Mungkin Pak, sekarang kita masuk ke tugas terakhir nih Pak. Tadi ada disinggung revenue collector, atau mungkin gampangannya tuh ngumpulin duit ya Pak ya. Untuk Bea Cukai Blitar nih, ngumpulin duitnya tuh caranya seperti apa Pak? Ya, Bea Cukai Blitar mengumpulkan duit, nah ini bahasa. Biar lebih santai Pak. Ya, ada dua. Yang pertama adalah dari sisi kepabianan, yaitu gudang berikat fasilitas yang telah diberikan. Apabila importasi raw material yang diproses dan sebagian diekspor dan sebagian lagi dijual
ke dalam wilayah Republik Indonesia, dalam hal ini bahasa istilah kepabean adalah daerah pabean, maka terkena pungutan bea masuk. Dan dalam hal cukai, maka pabrik rokok yang memesan pita cukai dengan dokumen CK1, maka pabrik rokok membayar cukai, maka dia telah store ke penerimaan negara. Jadi bentuknya bea masuk sama cukai itu tadi ya Pak ya. Iya. Nah kalau ada orang-orang datang ke kantor Blitar tuh Pak, kadang-kadang kan ada yang daftarin IMEI. Nah mereka itu kadang dikenakan pungutan negara, itu mungkin masuk di bagian mananya Pak? Di komponen bea masuk atau cukainya tuh Pak? Kalau IMEI ini berhubungan dengan handphone, maka ini pasti berhubungannya atau dikategorikan sebagai penerimaan bea masuk. Bea masuk ya Pak ya. Oke, ini sepertinya udah semua nih Mas kita mengulas tentang hari ini. Sini kita tentang bea ulik-ulik nih ya, cukai. tentang Iya. kepabeanan dan cukai. Bener banget. Mungkin untuk lebih detailnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Bener banget. Nah, ini terima kasih Pak Sutopo atas kehadirannya hari ini. Atas Terima waktunya, kasih Pak. Terima karena kasih, Bapak Pak, ya. sudah berkenan untuk menemani kami di pertemuan pertama kita ini. Nah, jadi mungkin ini dulu nih teman-teman untuk pertemuan pertama kita ini. Nah, jadi Sobat Blaster semuanya, mungkin kalian sudah sedikit banyak paham lah ya tentang kepabeanan dan cukai ini. Nah, benar Mas Krisna. Jadi, sekarang kalian nggak perlu bingung lagi ya. Kalau kalian mau daftarin IMEI atau mau konsultasi ekspor, bahkan sampai bikin pabrik rokok, udah tahu kan sekarang datangnya kemana? Kemana Mas Krisna? Kantor Bea Cukai Blitar di Jalan Sudanko Supriyadi nomor 60, Kota Blitar. Sebelahnya KFC Benar atau di banget. depan Dinkes Kota Blitar. Oh iya, selain itu, ada juga kantor bantu kita di Tulungagung, di Jalan Ayani Timur, di depan kantor Bupati Tulungagung. Nah, kalau kalian nggak sempet buat datang ke kantor, boleh banget kalian langsung DM Instagram kami di @beacukai_blitar atau kontak WA kami yang akan kami tuliskan di kolom deskripsi nanti. Kalau kalian suka dengan konten ini, boleh banget dong buat klik tombol like dan share jika konten ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oh iya, kalian boleh banget deh request next kita mau bahas apa lagi nih. Udah cukup gitu aja ya teman-teman. See ya!